Selamat pagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang dan juga Bapak Ibu yang sering datang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di acara Devotion. Acara Devotion ini kita mendalami kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Sebagian adalah pengajaran dari Carrie, sebagian bukan. Tapi semua ini adalah firman Tuhan dasarnya dan saya berharap Bapak Ibu buka hati untuk menerimanya. Kita sedang membahas mengenai pertumbuhan rohani. Ini merupakan topik yang sangat penting menurut saya karena kita selalu memiliki pemahaman dasar atau yang salah menurut saya, seolah-olah pertumbuhan rohani itu terjadi secara otomatis. Ya, sesungguhnya yang terjadi secara otomatis adalah kita bertambah umur. Ya, bertambah umur bukan berarti kita menjadi bertambah dewasa, kita hanya menjadi tambah tua. Ya. Tapi untuk bisa menjadi dewasa, itu kita perlu, ada hal-hal yang kita perlu lakukan. Dan ini kita telah bahas di sesi yang sebelumnya. Yaitu pertama, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, kita harus menjalankan hidup ini secara intensional. Ya, itu kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat 11. Di situ dikatakan, ketika aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kita yang harus melakukannya, kita yang harus meninggalkan sifat itu. Tuhan ingin kita bertumbuh dewasa, Tuhan menunggu kita untuk meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kita perlu meninggalkannya. Ya, itu yang kita sebut sebagai intentional living, hidup dengan niat, dengan sengaja. Lalu yang kedua adalah kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, kita harus menjalani hidup ini secara fokus living, fokus kepada apa? Fokus kepada hal-hal rohani. Di situ ayatnya ada di 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pertumbuhan rohani akan terjadi jika kita memperhatikan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi Bapak Ibu bahwa kekristenan mengajarkan kita untuk mengalami pertumbuhan rohani dan itu terjadi lewat dua hal ini. Nah, Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 3 mengkonfirmasi akan hal ini. Saya sudah tayangkan di layar dan ini merupakan terjemahan saya pribadi untuk Bapak Ibu bisa menangkapnya lebih jelas lagi. Di sini dikatakan begini di Ibrani 6. Jadi marilah kita meninggalkan ajaran-ajaran dasar tentang Kristus dan menuju kepada kedewasaan rohani dan tidak lagi meletakkan asas-asas tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Iman kepada Allah, pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Sekarang kita perlu maju kepada ajaran-ajaran yang lebih dewasa. Ayat ini bicara mengenai pertumbuhan rohani. Ayat ini tidak mengatakan kita melupakan ajaran-ajaran dasar yang telah kita terima selama ini. Bukan itu yang dikatakan ayat ini. Maksud ayat ini adalah kita harus bertumbuh dan meningkat dari ajaran-ajaran dasar tersebut. Sehingga kita bisa bertumbuh secara rohani. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, kalau saya boleh memberikan satu ilustrasi. Seorang anak kecil itu mendapatkan nutrisinya hanya dari minum susu. Dia belum bisa makan makanan keras. Sementara orang dewasa, dia bisa makan makanan keras. Nutrisinya datang dari makan makanan keras. Tetapi orang dewasa tidak berhenti minum susu. Tapi itu bukan menjadi makanan utamanya. Tapi untuk dia bisa bertumbuh sebagai orang dewasa, dia harus makan makanan keras. Nah, jadi apa yang ayat ini ajarkan kepada kita adalah kita nggak mengabaikan ajaran-ajaran dasar yang telah kita terima selama ini. Ya, tapi kita harus bertumbuh
beranjak dari sana kepada ajaran-ajaran yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih dewasa lagi. Di sini butuh makanan keras. Ya, jadi ayat ini mengatakan kita berangkat meninggalkan ajaran dasar masuk kepada pertumbuhan rohani. Bukan berarti melupakan apa yang telah kita terima, tetapi kita membangun di atas dasar itu. Ya, jangan berhenti di situ. Tuhan ingin kita mengalami pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, kita yang perlu melakukannya, kita yang menjalankannya, dan kita akan membahasnya di sesi ini bagaimana. Sekarang saya akan membahas tahapan-tahapan pertumbuhan rohani yang disebut di Alkitab. Ini agak teknis mungkin, tapi Bapak Ibu mohon sabar, perhatikan saja, ada di layar, ada ayat-ayatnya. Kita masuk ke 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai dengan 14. Ini adalah perikop dasar kita membahas pengajaran ini. Saya bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Di perikop ini kita diajarkan mengenai 3 tahapan pertumbuhan rohani orang Kristen. Seorang anak, orang muda, dan seorang bapak. 3 tahapan. Nah, tapi sebelum saya dalami ini, yang saya akan dalami ini di sesi ini dan berikut-berikutnya, sesi ini kita akan bicara mengenai anak. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ada 2 hal yang kita perlu perjelas, biar kita memiliki pemahaman yang sama. Bahwa kalau kita bicara anak di sini, kita tidak bicara bayi rohani. Kita tidak bicara bayi rohani. Seorang bayi itu tidak bisa makan sendiri, dia harus diberi makan. Ya, jadi dia nggak bisa bertumbuh kecuali dia diberi makan oleh orang lain. Kita nggak bicara itu. Kita bicara mengenai seorang anak di sini yang umurnya sudah lebih tua dibandingkan seorang bayi. Seorang orang yang baru dilahirkan kembali, lahir baru, orang Kristen yang baru lahir baru, itu adalah seorang bayi rohani. Dia belum bisa membaca Alkitab secara mandiri dan menerima pewahyuan. Dia hanya bisa baca renungan rohani. Artinya harus diolah oleh orang lain dulu, baru dia bisa memahaminya. Ya, jadi bayi rohani itu hanya bisa menerima. Tapi kalau seorang anak, itu dia sudah atau sedang belajar bertumbuh dewasa, bertumbuh mandiri, dia sudah mulai mencari-cari tahu. Jadi beda dengan seorang bayi. Jadi di sini Rasul Yohanes sedang bicara mengenai anak, bukan bayi. Jadi bayi tidak termasuk di dalamnya. Ya, seorang anak itu bisa umurnya dari 1-2 tahun sampai 14 tahun. Jadi cukup waktu yang panjang. Nah, di sini sebelum saya masuk ke dalamnya, hal kedua yang kita perlu pahami adalah, nah saya berikan di sini warna-warni untuk memberikan penjelasan bahwa ada 3 tahapan, tapi ada satu hal di sini yang mungkin sebagian dari kita belum tahu, yaitu kata anak-anak di ayat 12 dan kata anak-anak di ayat 14 adalah 2 kata yang berbeda. Dia nggak berbicara mengenai hal yang sama. Kata anak-anak di ayat 12 bicara mengenai, itu dalam bahasa Yunaninya teknion. Jadi itu dia bicara mengenai anak-anak rohani. Sedangkan ayat yang di 14, anak-anak di ayat 14 itu bicara mengenai anak-anak yang berumur anak-anak. Jadi di sini sesungguhnya apa yang Rasul Yohanes sedang lakukan, di ayat 12 dia bicara hai anak-anak kepada para bapak, orang muda dan anak-anak yang dia anggap semuanya sebagai anak rohaninya. Sedangkan di ayat 14 dia bicara mengenai anak-anak yang berumur masih kecil. Jadi ini 2
pengertian yang berbeda. Nah, sama seperti kalau boleh ditayangkan di layar ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Rasul Yohanes juga menggunakan kata-kata teknion anak-anak untuk berbicara kepada kita semua. Dia berkata begini, "Hai anak-anakku, teknion, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa." Jadi dia bicara kepada semua orang, sama seperti di 1 Yohanes 2 ayat 12 tadi. Ya. Jadi beda. Kalau kita boleh kembali ke slide, beda antara ayat 12 dan ayat 14. Kenapa ini penting? Ayat 12, Yohanes bicara ke semua kelompok, anak, orang muda, dan bapak. Dia bicara mengenai bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni oleh karena namanya. Dia bicara kepada bapak, orang muda, anak. Dosa-dosa kamu telah diampuni. Dia harus mulai dengan pernyataan ini karena ini hal penting. Dosa menghambat pertumbuhan rohani. Dosa akan membuat kita menjalani hidup ini secara tertuduh, terhukum, berat. Kita akan patah semangat dan kita bisa gagal. Nah, di sini Yohanes berkata dosamu telah diampuni. Semua dosa-dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus yang dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bertobat dan mengakuinya dan move on. Kalau tidak, iblis akan berusaha mengingatkan kita akan dosa kita sehingga kita nggak berkelanjutan pertumbuhan rohaninya. Dia berusaha untuk kita berhenti dan gak bertumbuh secara rohani. Maka itu Yohanes mengingatkan mereka. Dan dia mengingatkan mereka, dosa-dosamu telah diampuni oleh karena namanya, bukan karena perbuatan baikmu. Seperti tadi yang Ibu Debbie sampaikan. It's not by your goodness. Itu harus kita ingat Bapak Ibu, kalau Anda mau mengalami pertumbuhan rohani, ini merupakan syarat dasar. Bahwa dosa-dosamu telah diampuni dan itu bukan karena agamamu, ibadahmu, perbuatan baikmu. Itu akan meringankan beban kita untuk bisa bertumbuh. Kita coba baca ayatnya di Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah pertumbuhan rohani. Dosa akan menghambatnya. Jangan takut, kita baru saja perjamuan kudus, diingatkan kembali. Sama seperti Rasul Yohanes mengingatkan para bapak rohani, orang muda, anak, kita semua mengingatkan sesama. Dosa-dosa kita telah diampuni. Jangan biarkan iblis membawa kita ke masa lampau. Kalau kita ada dosa dalam hidup kita, kita bereskan lalu kita move on. Jadi Bapak Ibu, Yohanes ingin mereka mengalami pertumbuhan rohani dan dosa adalah rintangan utama di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus telah menyelesaikannya. Kalau kita kembali ke slide berikut sebelumnya, ya, jadi kalau kita lihat sekarang ayat 12, anak-anak di sini berbeda dengan anak-anak di ayat 14. Jadi sesungguhnya Yohanes sedang bicara kepada bapak 2 kali, orang muda 2 kali, anak 1 kali. Bukan 2 kali. Kenapa anak 1 kali? Alkitab gak menjelaskannya. Jadi saya gak mau berspekulasi. Ya, tapi saya rasa memang fokusnya lebih kepada orang muda dan bapak rohani. Mungkin nanti dengan saya menjelaskan
karakteristik dari seorang anak, Bapak Ibu bisa mendapatkan jawabannya dari Tuhan mengapa anak disebutkan satu kali di sini. Oke, apa karakteristik dari seorang anak? Apa karakteristik utama dari seorang anak yang perlu kita ketahui yang akan menolong kita untuk dapat bertumbuh secara rohani? Karena kita semua ingin mengalami pertumbuhan rohani. Karakteristik utama seorang anak jika ingin mengalami pertumbuhan rohani, dia harus memiliki mentor rohani, otoritas rohani atau bapak rohani. Ayat 14 berkata, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa." Bapa di sini bicara tentang Allah Bapa, tetapi juga bicara mengenai otoritas rohani dalam hidup seorang anak. Kalau seorang anak ingin mengalami pertumbuhan rohani, dia butuh seorang bapa rohani. Kita baca ayatnya dari Galatia 4 ayat 1 dan 2. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum mencapai umur, belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Dia akan diperintah-perintah, disuruh-suruh, karena dia belum dewasa, belum mengerti apa-apa. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan, dia di bawah mentoring seorang bapak, sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ini ayat bicara mengenai mentor rohani. Seorang anak perlu dimentor secara rohani agar mengalami pertumbuhan rohani. Seorang anak perlu diajarkan untuk lebih memperhatikan hal-hal rohani daripada hal-hal jasmani. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Matius 24, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan kita perlu dimentor oleh seorang bapak rohani. Jangan lupa, mentorship itu ada jangka waktunya. Kita baca ayat tadi. Ia berada, bagian kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ada jangka waktunya, ada masa akhir daripada mentorship itu. Kalau mentorship nggak ada masa akhirnya, kapan dia bertumbuhnya? Ya, jadi jangan berpikir, ya kalau Anda pernah dimentor oleh seorang bapak rohani 20 tahun lalu, 10 tahun lalu, sampai sekarang masih orang yang sama juga, ya Anda harus melihat di cermin. Paham? Maka itu kalau Anda lihat di sini, murid-murid Tuhan Yesus dimentor oleh Tuhan Yesus selama berapa tahun? 3 tahun. Murid-murid Charis dimentor di sini berapa tahun? 3 tahun. Nah, itu ada counter Charis bagi Anda yang belum mendaftar di Charis. Sedikit promosi boleh dong. Bukan Ibu Debbie saja, tapi saya juga. Jadi ini pentingnya untuk kita mengerti bahwa pemuritan mentorship itu mutlak dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kalau begitu, di sini ayatnya berkata sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Kapan saya sebagai seorang anak tahu kapan saya harus berhenti mentorship ini? When do I know? Tuhan kasih tahu nanti. Kalau Anda mengikuti pola asuh sorga dan Anda memberikan dirimu dimentor oleh seorang bapak rohani, Anda akan tahu kapan waktunya Anda harus meninggalkan dia, move on kepada tahap berikutnya. Sudah pasti itu akan terjadi. Andrew Womack mengalaminya, murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu
berakhir. Saya juga pernah di bawah satu mentorship. Saya tahu kapan saya harus selesai dan pindah dan move on. Tuhan akan memberitahu Anda kapan Anda harus move on, bergerak maju. Dia kasih tahu kepada kita saatnya nanti akan datang, Anda harus bergerak maju. Kalau itu terjadi, jangan emosional. Karena Anda sedang dipersiapkan untuk bertumbuh secara rohani. Anda harus bersedia melangkah maju. Nah, pertanyaan yang kita sekarang harus jawab adalah mengapa sih kita perlu dimentor? Why is that so important? Kenapa sih saya nggak bisa hidup sendiri, belajar sendiri? Bisa, tapi itu bukan pola asuh sorgawi. Kita baca ayatnya biar Bapak Ibu bisa diyakinkan lewat kebenaran firman Tuhan. Coba kita baca di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 30. Kitab Kejadian 1 ayat 26-30. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, dan seterusnya. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Allah. Allah gak menciptakan Adam dan Hawa dengan berkata, Adam, aku menciptakan engkau menurut gambar dan rupamu. Jalanilah hidupmu semaumu. Enggak begitu. Enggak ada manusia yang diciptakan seperti itu. Don't try to be one. Jangan coba-coba. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan menurut gambar dan rupa kita. Paham enggak Bapak Ibu? Oleh karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa dia, ya kita harus ikuti pola asuh dia karena dia lebih mengerti daripada kita. Kalau enggak, Anda enggak akan mengalami pertumbuhan rohani. Anda boleh mencoba menjalaninya dengan caramu sendiri. You will not get there. You will get older, Anda akan menjadi lebih tua, tapi Anda enggak bertumbuh secara rohani. Ini yang seringkali orang Kristen gak mengerti. Ini adalah pola asuh Bapa Sorgawi yang kita harus ikuti. Tuhan Yesus melakukannya lewat 12 murid-muridnya. Dan dia sekarang suruh kita melakukannya. Tetapi masih banyak gereja yang belum mengerti pentingnya pemuritan mentorship itu. Nah ini yang saya sayangkan, ini yang membuat saya waktu di Colorado bersama dengan Angeline, Tuhan membukakan itu kepada saya, memberikan pewahyuan itu. Oh Tuhan, kenapa selama ini saya gak mengerti secara utuh. Ini pola asuh sorga. Seperti ini manusia diciptakan. Kalau Anda tidak mengikuti pola asuhnya dan Anda mengalami keterpurukan dalam hidupmu, itu bukan salah Tuhan. Maka itu seperti Bu Debbie tadi saksikan, dia sudah mengikuti agama Kristen puluhan tahun. Disinilah dengan dia dimentor di sini selama 2, 3, 4 tahun, dibukakan seperti saya juga dibukakan pengertian, ternyata mentorship itu mutlak bagi orang Kristen, mutlak. Ibaratnya seperti Anda melahirkan seorang anak ke dunia ini, Anda lalu meninggalkan dia di pinggir jalan, Anda meninggalkan, Anda move on. Itu kan gak bertanggung jawab, Tuhan bertanggung jawab. Kitanya yang gak bertanggung jawab. Jadi kalau kita semua terpaku dengan menuntun orang terima Tuhan Yesus, what next? Anda kalau lihat ibadah-ibadah yang diadakan oleh Billy Graham yang dihadiri oleh puluhan ribu orang, kadang-kadang 100.000 orang. Dia melakukan altar call dan kadang-kadang ribuan orang maju ke depan begitu besarnya. Dan dia menuntun mereka untuk lahir baru terima Yesus. Apa yang menjadi kalimat dia selanjutnya? Dia bilang begini kepada mereka yang maju. Kamu
hari Minggu harus masuk ke gereja lokal. Artinya kamu harus dimuridkan. Karena itu adalah pola asuh sorgawi. Kalau Anda mau mengalami pertumbuhan rohani, Anda harus diasuh secara sorgawi. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita perlu dimentor. Pertama, kita perlu dimentor oleh seorang bapak rohani agar kita menghidupi identitas kita yang sesungguhnya. Kita adalah anak raja pada saat kita dilahirkan ke dalam kerajaan sorga. Walaupun di dunia kita lahir dari keluarga miskin, ayah ibu kita orang pemabok, pencuri, pemerkosa, whatever it is, begitu Anda lahir baru, Anda menjadi ciptaan yang baru, Anda punya identitas yang baru. Iblis gak suka itu. Dia selalu akan mengungkit-ungkit masa lampaumu. Karena itu Anda harus perlu di-mentoring terus. Biar Anda mengerti identitasmu. Karena Anda gak akan menemukan itu di mana-mana selain pada orang yang mengerti kebenaran rohani. Jadi ini yang kita perlu pahami, bahwa kita perlu dimentor karena kita punya identitas baru. Setelah kita dilahirkan yang kembali, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan itu perlu kita lakukan setiap hari. Sama seperti kita melihat di cermin setiap pagi sebelum kita keluar dari rumah. Kita perlu melihat ke cermin firman mengenai siapa diri kita sebelum kita keluar dari rumah. Agar kita tidak tertipu oleh musuh. Alasan kedua kenapa kita perlu dimentor. Yaitu untuk menerima warisan kita. Coba kita baca di Roma 8. Ayat 16 dan 17. Roma 8, 16, 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ayat ini berkata apa yang Yesus miliki, kita juga miliki. Kita harus dimentor, diajarkan untuk mengetahui apa saja yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Segala berkat-berkat rohani di alam sorga, di alam roh, di dalam Kristus sudah menjadi milik kita. Tetapi ayat ini juga berkata jika kita juga menderita bersama-sama dengan Dia. Ini seringkali lupa kata menderita. Kita selalu fokus kepada hal warisan berkat-berkat rohani. Tetapi kita lupa bahwa kita juga turut menderita bersama dengan Dia. Dengan kita menghidupi identitas kita, kita menerima warisan, itu akan mengundang musuh untuk menyerang kita. Akan ada penganiayaan. Bapak Ibu, saya harus katakan ini biar jelas. Tuhan Yesus tidak datang untuk membuat hidup kita nyaman. Please remember that. The Lord did not come to make our lives comfortable. Gak ada ayatnya itu. Aku datang supaya hidupmu nyaman. Itu gak ada di Alkitab. Aku datang supaya kamu hidup berkemenangan. Orang gak bisa menang kalau gak menghadapi tantangan. Dia menang atas apa? Nah ini yang sedang marak di gereja-gereja dengan teologi kemakmuran, kesuksesan dan segala macam. Saya gak anti itu. Tapi itu bukan tujuan hidup orang Kristen. Kalau kita fokus kepada itu dan satu saat kita menderita, bisa-bisa nanti kita meninggalkan Kristus. Karena kita gak mengerti bahwa kita seharusnya juga ikut menderita bersama dengan Dia. 4 tahun yang lalu,
Di Charis, waktu itu Charis ini belum di YouTube seperti sekarang. Ini hanya murid-murid internalnya Charis aja. Saya mengajarkan devotion pertama kali tentang a successful Christian life, a successful Christian living. Hidup kekristenan yang sukses. Saya bicara mengenai materi dan segala macam. Wah, murid-murid senang sekali. Saya mengajarkan sampai 4 sesi. Saya tahu di kerajaan sorga semua itu seimbang. Jadi setelah sebulan 2 bulan saya mengajarkan mengenai penderitaan orang Kristen. Pada kaget semua. Mukanya pada murung. It's in the Bible. Jangan pick and choose. Kalau Anda mau mengalami pertumbuhan rohani, jangan pick and choose. Yang ini aku suka pertumbuhan rohani dalam hal keuangan. Yang lain entar dulu, nggak begitu cara bekerjanya. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kita punya warisan, tapi bersama dengan itu ada serangan, ada penderitaan, bukan penderitaan sakit penyakit loh. Bukan penderitaan kemiskinan loh, itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Penderitaan karena penganiayaan yang muncul dari musuh yang tidak suka kita mengikuti Tuhan Yesus. Ketiga, kenapa kita perlu dimentor? Kita perlu dimentor untuk menjalankan otoritas yang dipercayakan kepada kita. Sebagai anak raja, kita punya otoritas dan kita perlu dimentor untuk menjalankan otoritas itu. Kalau tidak, nanti kita akan menjadi pemimpin yang kejam, bengis, otoriter, atau di sisi lainnya menjadi pemimpin yang lembek, people pleaser. Anda perlu diajarkan itu, bagaimana menjalankan otoritas yang Anda sedang atau akan dipercayakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Anda tidak akan dipercayakan otoritas oleh Tuhan kalau Anda tidak pernah berada di bawah otoritas seseorang. Anda tidak akan pernah dipercayakan kepemimpinan kalau Anda tidak pernah hidup di bawah kepemimpinan seseorang. Kenapa? Karena Anda diajarkan untuk submission, penundukan diri. Nah, ini ingat ini baik-baik. Bagaimana mungkin, atau saya ulang, Anda tidak bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan kalau Anda tidak tunduk kepada otoritas yang ada di depanmu. Anda tidak bisa tunduk kepada Allah yang tidak kelihatan kalau Anda tidak tunduk kepada otoritas yang ada di hadapanmu. Karena Anda tidak tunduk kepada otoritas yang ada di depanmu, Anda tidak akan dipercayakan otoritas. Maka itu Anda harus belajar bagaimana menjalankan otoritas. Itu perlu dimuridkan. Karena kita pada dasarnya dulu adalah orang pembangkang. Karena seperti Tuhan Yesus katakan di kitab Yohanes 8, kamu semua keturunan iblis di dalam Adam. Sampai kamu lahir baru kamu berada di dalam Kristus. Kristus selalu tunduk kepada Bapaknya. Kita harus tunduk kepada otoritas rohani di bumi. Kalau mau mengalami pertumbuhan rohani. Yang terakhir, kita perlu dimentor untuk mengetahui, menggenapi tujuan hidup Tuhan atas hidup kita. Itu ada di Yeremia 29 ayat 11. Mazmur 139 ayat 14 dan 17, saya nggak akan membahasnya. Itu saya sudah bahas di YouTube saya mengenai knowing God's will, mengetahui kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu silakan nonton di YouTube. Tapi yang jelas tanpa kita di mentoring, sulit untuk kita bisa mengetahui dan menggenapi tujuan hidup kita yang Allah telah tetapkan bagi kita. Apa terakhir yang harus kita lakukan
kalau kita berada di bawah seorang mentor yang salah, yang jahat, yang kejam, yang gak membangun kita, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tuhan. Tetapi saya mau katakan begini, selama Anda bisa bertumbuh di situ, walaupun dia punya mentorship tidak baik, Tuhan bisa memakai itu untuk mengajarmu. Jangan sekali-sekali beralasan ingin mencari mentor yang sempurna. Anda mencari mentor yang Anda butuhkan pada saat itu yang Tuhan sudah siapkan. You need it. Stay di situ sampai pada waktunya. Andrew dulu dimentor oleh seseorang yang bernama Jonate. Andrew dimentor bertahun-tahun. Sampai satu titik Andrew merasa digerakkan untuk keluar dari situ. Ternyata setelah dia keluar dari situ ketahuan bahwa orang itu berselingkuh. Orang itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan sudah mengeluarkan dia dari pengaruh mentor lamanya itu. Dan setelah Andrew keluar beberapa tahun kemudian, dia yang justru kembali untuk mendoakan bekas mentornya itu agar hidupnya dipulihkan. Waktu saya dulu lahir baru tahun 2002, tanggal 14 April, hal pertama yang saya lakukan, saya lahir baru 14 April, saya dibaptis Roh Kudus tahun yang sama, 11 Juni, 31 Desember, saya sudah bertekad, saya mau dimentor oleh seseorang Bapak Rohani. Saya berdoa, saya mencari, dan saya menemukan. Apakah dia sempurna? Tidak. Tapi saya belajar untuk menundukkan diri saya kepada dia. Submission is important. Karena submission itu akan membawa kepada ketaatan. Ketaatan membawa kepada kesetiaan. Semua itu dimulai dari submission di bawah otoritas rohani. Ini penting Bapak Ibu. Dengan berjalannya waktu, walaupun mentor saya dulu itu masih legalistis, mengajarkan Taurat dan segala macamnya. Saya hanya terima saja, tapi tambah lama saya mulai membaca buku, saya menonton di YouTube, pengajaran-pengajaran. Sampai satu titik Tuhan bilang, kamu ke Colorado belajar di Charis. Tuhan peduli kepada kita. Dia peduli kepada pertumbuhan rohani kita. Pertanyaannya, apakah Anda mau? Anda harus berdoa, minta sama Tuhan, siapa yang akan mementormu? Karena hanya dengan cara itu, kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Nah, mentor itu gak harus seorang pria. Di Alkitab, Tuhan gak membedakan antara pria dan wanita. Kalau kita bicara mengenai bapak rohani, bapak itu gak bicara gender, itu bicara sifat. Ya, jadi gak bicara gender. Mana ayatnya? Ada, Anda bisa baca di kitab Galatia, tapi saya akan bacakan satu ayat yang bunyinya begini. Paulus menanam, Apolos mengairi. Dia bapak rohani, ini yang merawat. Sesungguhnya kalau Anda perhatikan dalam kehidupan ini, bapak rohani itu yang menanam di dalam rumah tangga. Dengan tegas dia menanam firman. Itu fungsi yang saya jalankan di sini. Angeline menjalankan hidup fungsi seorang ibu yang nurturing, merawat, memelihara, mengairi. Kita sudah ditentukan seperti itu oleh Tuhan untuk menjalankan fungsi itu. Maka itu kalau bukan kadang-kadang, sering saya berkata keras kepada orang-orang di Charis, mereka tahu itu. Angeline harus menetralisirnya, merawatnya. Jadi ini masalah fungsi. Nah, kalau Anda tidak ada seorang figur bapak laki-laki, ya ibu rohani. Yang penting fungsi itu berjalan. Ya, ini bukan bicara soal gender karena Alkitab sudah tidak lagi memisahkan gender ya, bahwa seorang laki-laki hanya bisa jadi gembala, seorang wanita nggak bisa jadi gembala, itu sudah tidak di Alkitab, sudah tidak dipermasalahkan di Perjanjian Baru. Ya, jadi kalau saya bicara bapak rohani ini jangan sekali-sekali berpikir saya bicara figur seorang laki-laki, bukan.
Jadi ini Tuhan itu tidak membatasi, yang penting Anda bertumbuh secara rohani di bawah naungan otoritas rohani, sehingga Anda bisa menikmati semua yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kita. Nanti di sesi-sesi berikutnya saya akan bahas mengenai orang muda, lalu mengenai orang bapak, tapi mengenai anak cukup sampai di sini saja. Saya mau berdoa, kita undang bangkit berdiri. Tanamkan dalam hatimu bila Anda belum dan ingin memiliki seorang mentor dalam hidupmu. Itu merupakan keinginan Tuhan, dan kalau Anda menginginkannya juga, Tuhan akan mengirimkannya kepadamu. Tapi bawa dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan di tempat ini. Kami ucap syukur Engkau memberikan kepada kami teladan dan juga pola asuh sorgawi untuk kami ikuti. Engkau menginginkan kami mengalami pertumbuhan rohani. Engkau telah membayar mahal di atas salib Tuhan Yesus, agar kami menerima semua warisan berkat-berkat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Sekarang kami mau meresponnya dengan cara ilahi. Karena kami tahu rencana Tuhan hanya bisa terlaksana dengan caranya Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Irwan Siregar yang telah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semua sangat diberkati. Amin, saudara-saudara. Bagi saudara yang rindu mendengarkan kembali pengajaran hari ini ataupun sebelumnya, baik devotion maupun healing maupun kesaksian-kesaksian, saudara dapat mengunjungi YouTube kami di AWM Charis Indonesia dan dapat mengunjungi sosial media kami yang tertera di layar. Acara Grace and Faith Livestream Indonesia akan segera hadir pada hari Kamis 24 Oktober 2024 pada pukul 7 malam. Andrew Womack akan menyiarkannya secara langsung dari Colorado ke Indonesia, dan Anda dapat menyaksikannya melalui YouTube channel kami di AWM Charis Indonesia. Jadi saudara-saudara dapat menyaksikannya secara langsung di rumah masing-masing. Kami menginformasikan bagi saudara yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, saudara dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Dari hari Senin sampai Jumat, jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui detail perihal Charis Bible College, termasuk program-program kami, saudara dapat mengunjungi booth Charis di dekat pintu keluar. Pada kesempatan ini juga kami ingin menginformasikan sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk mendukung pelayanan Andrew Womack Ministry Indonesia sebagai partners dengan memberikan donasi yang mendukung bukan hanya untuk kegiatan ministry ini saja, tetapi juga untuk perluasannya. Kami sangat rindu untuk membawa pesan Injil anugerah dan kasih Allah yang tidak bersyarat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk informasi mengenai partners, dapat mengunjungi website kami di awmindonesia.net atau Anda dapat mengunjungi booth partners yang terdapat di pintu keluar. Sekarang saatnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan persembahan untuk mendukung acara devotion ini. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak Ibu, Tuhan kita berkuasa memberkati kita. Bahkan hanya bukan sampai di level berkecukupan saja, tetapi Tuhan mau memberkati kita sampai kita berkelebihan berkat. Untuk apa? Agar kita menjadi saluran berkat-Nya di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih anugerah-Mu yang melimpah di kehidupan kami Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat menjadikan saluran berkat-Mu di bumi ini. Dan kami juga mengucap syukur untuk semua partners dan donatur dan setiap pribadi yang sudah mengambil bagian di dalam ministry ini Bapa. Kami memperkatakan berkat atas kehidupan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, karena kami tahu perbuatan tangan kami hanya Engkaulah yang dapat membuatnya itu berhasil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.